Wa hazfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'daman indakuma. Wa hazfu ma bermula membuang mubtada atau khobar, yu'lamu yang diketahui apa ma, jaizun adalah sesuatu yang boleh. Kama taqulu seperti halnya berkata siapa kamu, Zaidun terhadap ucapan Zaidun, ba'daman indakuma setelah pertanyaan man indakuma, maknanya man bermula siapa, itu indakuma di sisi kalian berdua. Wa fi jawabi kaifa Zaidun kuldanif fa Zaidun istughniya anhu id urif. Wa fi jawabi kaifa Zaidun, dan dalam menjawab pertanyaan kaifa Zaidun, maknanya kaifa itu halnya bagaimana, Zaidun bermula Zaid, kul ucapkanlah siapa kamu, danif terhadap ucapan danif, maknanya adalah orang yang rindu. Fa Zaidun maka bermula lafaz Zaidun itu ustughniya dianggap cukup apa anhu dari penyebutan Zaidun, iz urif karena telah diketahui apa lafaz Zaidun. Nah, untuk nazum yang pertama dan yang kedua ini menjelaskan tentang pembuangan mubtada atau khobar, itu hukumnya diperbolehkan jika memang diketahui, maksudnya ada korenah, ada petunjuk bahwa ada lafaz yang dibuang gitu. Untuk contoh yang pertama adalah pembuangan khobar, yakni semisal ada orang yang bertanya kepada kita, man indakuma, siapa orang yang ada di sisi kalian berdua, kemudian jawaban kita cukup mengatakan Zaidun. Nah, Zaidun ini kedudukannya adalah menjadi mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya dibuang. Khobarnya adalah lafaz indana gitu ya. Nanti kira-kiranya adalah Zaidun bermula Zaid, itu indana di sisi kami berdua. Nah, karena lafaz indana ini telah diketahui dari pertanyaan, maksudnya ada petunjuk bahwa indana ini akan disebutkan berdasarkan pertanyaan yang ada, maka indana yang statusnya menjadi khobar boleh untuk kita buang. Itu ya, ada orang bertanya man indakuma, siapa di sisi kalian berdua, kemudian kita menjawab Zaidun. Ya, kita menjawab Zaidun, lafaz indananya Zaidun indana kan asalnya lafaz indananya dibuang, dan ini pembuangan yang boleh sebab sudah diketahui lafaz indana dibuang dari pertanyaan yang ada begitu. Kemudian yang nomor 2, wa fi jawabi kaifa Zaidun kuldanif, ini juga kalau ini pembuangan mubtada ya. Jadi ada orang yang bertanya kaifa Zaidun, bagaimana kondisi Zaid, kemudian jawabannya cukup mengatakan danifun. Ya, cukup jawabannya adalah danifun. Lah, danifun ini kedudukannya adalah menjadi khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya adalah lafaz Zaidun yang dibuang. Kenapa dibuang? Karena telah diketahui dari pertanyaan. Kan pertanyaannya menanyakan tentang kondisi Zaid. Tentu jawabannya adalah tentang si Zaid. Dan kita hanya cukup mengungkapkan kondisi dari si Zaid tanpa perlu menyebutkan Zaidun. Itu aslinya setelah ada pertanyaan kaifa Zaidun, jawabannya adalah Zaidun danifun. Zaidun bermula Zaid, itu danifun, orang yang rindu. Kemudian Zaidunnya dibuang sehingga yang tersisa hanyalah lafaz
danifun yang kedudukannya menjadi khobar. Kemudian wa ba'da laula ghaliban hadful khobar hatmun wa fi nasyaminin zasakor. Wa ba'da laula dan setelah lafaz laula ghaliban pada umumnya hadful khobari bermula membuang khobar hatmun adalah hal yang wajib. Wa fi nasyaminin dan dalam sumpah yang tegas za bermula pembuangan khobar itu istaqorro tetap apa za. Nah kemudian untuk nazom ini adalah pembuangan khobar yang hukumnya wajib. Kalau di atas itu pembuangan mubtada atau pembuangan khobar yang hukumnya cuma sekedar boleh. Artinya boleh dibuang, boleh juga ditetapkan. Tapi kalau ini hukum membuang khobar adalah wajib. Yang pertama adalah ketika setelah laula, ya. Setelah lafaz laula itu susunannya adalah mubtada dan khobar. Nah, khobarnya wajib untuk dibuang. Seperti contoh yang ada di bawah itu laula zaidun la ataituka. Laula zaidun andai tidak ada bermula zaid la ataituka maka mendatangi siapa aku terhadapmu. Lah laula zaidun lafadz zaidun ini menjadi mubtada, kemudian khobarnya wajib dibuang karena susunan mubtada khobar ini terletak setelah lafaz laula. Asalnya bagaimana? Laula zaidun maujudun la ataituka. Zaidun berkedudukan sebagai mubtada, maujudun berkedudukan sebagai khobar. Nah, karena zaidun maujudun mubtada khobar ini terletak setelah laula, maka si khobar yakni lafaz maujudun harus dibuang sehingga menjadi laula zaidun la ataituka. Tapi nanti secara pemaknaan laula zaidun la ataituka itu harus ditampakkan makna dari khobarnya. Begini, laula zaidun andai tidak ada bermula zaid itu maujudun gitu. La ataituka maka mendatangi siapaku terhadapmu. Itu ya. Tempat yang pertama khobar yang harus dibuang yakni ketika dia terletak setelah laula. Kemudian yang kedua adalah ketika mubtada adalah sebuah kata sumpah yang secara tegas. Maksudnya si mubtada ini sangat sering sekali digunakan sebagai kata sumpah. Jarang dia digunakan untuk selain kata sumpah, itu pun harus dengan petunjuk gitu. Seperti contoh yang di bawah itu la amruka la af'alanna. La amruka niscaya bermula usiamu, la af'alanna maka niscaya sungguh melakukan siapa aku. Nah, la amruka lamnya itu namanya lam ibtida ya. Kemudian amruka kedudukannya menjadi mubtada gitu. Dan mubtada berupa lafaz la amruka ini termasuk lafaz yang secara tegas untuk sumpah gitu. Karena mubtadanya secara tegas menunjukkan sumpah, maka khobarnya wajib untuk dibuang. Asalnya itu begini, la amruka qasami la af'alanna. La amruka menjadi mubtada, qasami menjadi khobar, la af'alanna ini menjadi jawab sumpah. Lah, qasami karena dia menjadi khobar dari mubtada yang secara tegas menunjukkan sumpah, maka qasami harus dibuang, khobarnya harus dibuang sehingga jadinya la amruka la af'alanna gitu.
Kemudian wa ba'da wawin ayyanat mafhumama kamisli kullu soni'in wa ma sona. Wa ba'da wawin dan setelah wawu ayyanat yang menertentukan apa wawu mafhumama terhadap makna yang difaham dari lafaz ma'a. Kamisli kullu soni'in wa masona, seperti contoh kullu soni'in wa masona, maknanya kullu soni'in bermula tiap-tiap orang yang membuat, wama beserta sesuatu, sona'a yang membuat, siapa kullu soni'in terhadap ma. Yang ketiga, khobar wajib dibuang jika dia terletak setelah huruf wawu ya, yang menertentukan terhadap makna kebersamaan, terhadap makna ma'a, terhadap maknanya lafaz ma'a. Seperti contoh kullu soni'in wa masona ini aslinya adalah kullu soni'in wa masona'a muqtarinani ya. Kullu soni'in bermula tiap-tiap orang yang membuat, wama beserta sesuatu, sona'a yang membuat, siapa kullu soni'in terhadap ma, itu muqtarinani, dua hal yang bersamaan. Lah, lafaz muqtarinani yang kedudukannya menjadi khobar, dia wajib dibuang. Kenapa wajib dibuang? Karena sebelumnya ada huruf wawu. Wama sona itu wawunya itu menertentukan terhadap maknanya lafaz ma'a, bersama maknanya atau beserta gitu ya. Karena khobar terletak setelah wawu yang menunjukkan maknanya ma'a, maka khobarnya harus dibuang, sehingga yang tersisa hanyalah kullu soni'in wa ma sona'a, muqtarinaninya wajib dibuang. Atau contoh yang lain semisal Zaidun wa Amrun gitu. Zaidun bermula Zaid, wa Amrun dan Amr. Nah, ini pasti ada khobarnya, tapi khobarnya wajib dibuang. Semisal khobarnya itu muqtarinani gitu. Lafaz muqtarinani yang kedudukannya menjadi khobar, dia wajib dibuang sebab dia terletak setelah wawu yang menertentukan terhadap maknanya lafaz ma'a yang artinya beserta atau bersama. Zaidun bermula Zaid, wa Amrun bersama Amr. Itu muqtarinani yang nanti muqtarinaninya wajib untuk dibuang. Wa qabla halin la yakunu khabaro anil ladzi khabaruhu qad udmira. Wa qabla halin dan sebelum hal, la yakunu yang tidak ada apa halin, itu khabaro menjadi khobar, anil ladzi dari mubtada, khabaruhu yang bermula khobarnya alladzi, itu qad udmiro sungguh disimpan apa khobaruhu, kadorbial abda musian, seperti lafaz dorbial abda musian, maknanya dorbi bermula pukulanku, al abda terhadap seorang budak, musian halnya yang berbuat buruk. Wa atamu tabyiniyal haqqo manuton bil hikam, dan contoh atamu tabyiniyal tabyiniyal haqqo manuton bil hikam, maknanya atamu tabyini bermula paling sempurnanya penjelasanku, al haqqo terhadap kebenaran, manuton halnya diliputi atau dikandungkan bil hikami dengan hikmah-hikmah atau kebijaksanaan atau faidah-faidah. Kemudian ini
kondisi khobar yang wajib dibuang yang nomor 4, yang nomor terakhir ini ya, apabila ia adalah khobar dari mubtada yang berupa masdar ya, dari mubtada yang berupa masdar, dan setelah khobar yang dibuang ini terdapat lafaz yang berkedudukan sebagai hal yang tidak pantas dijadikan sebagai khobar dari mubtada yang khobarnya disimpan atau dibuang. Ini contohnya seperti dorbiyal abda musian. Dorbi ini berkedudukan sebagai mubtada ya. Dorbi itu masdar, berarti mubtadanya berupa masdar. Kemudian lafaz musian ini berkedudukan sebagai hal ya, berkedudukan sebagai hal. Dan lafaz musian yang berkedudukan sebagai hal ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai khobar dari lafaz dorbi gitu. Nah, karena kondisinya semacam itu, maka khobarnya wajib untuk dibuang. Nanti lafaz dorbiyal abda musian aslinya itu adalah dorbi bermula pukulanku al abda terhadap seorang budak, itu idza kana ketika ada siapa al abdu musian halnya orang yang berbuat buruk. Nah, khobar dari lafaz dorbi adalah idza kana, yakni khobar jumlah ya, khobar ghairu mufrad berupa jumlah fi'liyah gitu. Idza kana ini wajib dibuang. Kenapa? Karena lafaz yang setelahnya, yakni lafaz musian yang berkedudukan sebagai hal, ini seperti menempati posisi khobar, sehingga karena posisi khobar sudah ditempati oleh hal, makanya si khobar itu wajib untuk dibuang. Begitu kalau alasan ulama nahwu. Atau contoh begini, atamu tabyiniyal haqqo manuton bil hikam. Nah, khobarnya itu ini kita kira-kirakan ya, asalnya itu adalah atamu tabyiniyal haqqo idza kana manuton bil hikam. Lafaz idza kana ini berkedudukan sebagai khobar. Khobar dari mubtada berupa lafaz atamu tabyiniyal haqqo. Nah, khobar idza kana dia terletak sebelum hal, yakni lafaz manuton, yang dimana lafaz manuton ini tidak layak untuk dijadikan sebagai khobar dari lafaz atamu tabyiniyal haqqo. Kemudian lafaz manuton ini menempati posisi khobar, sehingga karena posisi khobar sudah ditempati oleh hal, makanya si khobar tidak boleh ditampakkan, dalam kurung dia wajib untuk dibuang gitu ya. Yang nomor 4, khobar wajib dibuang itu ketika ia adalah khobar dari mubtada yang berbentuk masdar, dan setelah khobar tersebut terdapat lafaz yang ditarkib menjadi hal, dan lafaz yang ditarkib menjadi hal tersebut tidak pantas menjadi khobar dari mubtada gitu, tidak pantas dijadikan khobar dari mubtada yang ada di awal gitu maksudnya. Kemudian wa akhbaru bisnaini au bi aksaro an wahidin kahum sarotun syu'ara. Wa akhbaru dan membuat khobar siapa ulama bisnaini dengan 2 khobar, au bi aksaro atau dengan lebih banyak,
an wahidin dari satu mubtada. Kahum sarotun syu'aro, seperti contoh hum sarotun syu'aro, maknanya hum bermula kaum, sarotun adalah orang-orang yang mulia, syu'aro serta orang-orang yang ahli syair. Nah, mubtada seperti yang disebutkan di awal itu terkadang dia punya khobar, ya, terkadang dia punya fa'il atau naibul fa'il. Mubtada disusun dengan khobar atau mubtada disusun dengan fa'il atau naibul fa'il. Nah, mubtada satu itu bisa dibuatkan khobar lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Karena yang namanya mubtada itu ibarat sebuah subjek dan khobar ibarat sebuah predikat. Satu subjek diberi predikat lebih dari satu, ini secara teori akal tidak bermasalah, sehingga mubtada satu kemudian dibuatkan khobar lebih dari satu pun tidak bermasalah. Seperti contoh hum sarotun syu'aro, hum berkedudukan sebagai mubtada, kemudian sarotun berkedudukan sebagai khobar dari lafaz hum, ini khobar yang pertama, kemudian syu'aro berkedudukan sebagai khobar yang kedua dari lafaz hum. Kalau kita tambahkan lagi nggak apa-apa, semisal mu'minuna gitu nggak apa-apa, muslimuna nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab.